Selamat pagi, saudara-saudaraku semua yang dicintai Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita ketemu lagi, pagi yang cerah, pagi yang indah. Tentunya kita semua pasti diberkati hari ini. Haleluya. Saya pun barusan bersepeda dari rumah ke ini sekolah Immanuel. Diajak teman-teman Pelmat, teman-teman tim sarapan untuk olahraga. Saya tidak pernah dari rumah bersepeda ke Immanuel. Akhirnya ngos-ngosan ini, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, teman-teman sudah berolahraga. Ya, saya yakin saudara juga rutin olahraga di rumah, yaitu jalan dan sebagainya, mungkin treadmill. Ya, puji Tuhan. Kalau saya mungkin pilih sepeda, saudara ya, pilih olahraga sepeda. Karena olahraga sepeda ya buat saya cocok. Ya, manfaatnya juga banyak. Ada menguatkan tulang-tulang, ya juga menguatkan otot, juga meminimalkan resiko diabetes, resiko jantung, resiko kanker, ya, dan juga orang yang sulit tidur, kalau sepedaan bisa enak tidur, ya. Juga menghilangkan stres. Stres kalau bersepeda itu bisa memproduksi hormon endorfin. Itu hormon yang menyebabkan rasa nyaman, rasa tenang, rasa enak, ya. Jadi stres hilang. Jadi saudara-saudara yang ingin bersepeda, ayo, tidak apa-apa bersepeda, nanti saya temani. Kalau tidak punya sepeda bisa beli di toko Simpang, nanti bisa ajak saya untuk pilih-pilih di sana. Ya, puji Tuhan, saat pagi hari ini pun, kenapa saya pilih olahraga sepeda? Salah satunya juga karena dengan bersepeda saya bisa lihat laut, saya bisa lihat gunung, bisa lihat sawah, bisa lihat hutan, ya. Bagaimana caranya? Ya dipancal, ya dipancal. Mau ke gunung, ya harus dipancal, meskipun nanjak, meskipun capek. Jadi untuk bersepeda kita perlu latihan supaya menjadi kuat, bisa tercapai tujuan kita mau kemana, ke gunung. Tercapai tentunya dengan latihan rutin supaya menjadi kuat, saudara ya. Dan pagi hari ini Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi kuat. Ya, bagaimana kalau kita kuat? Kita juga salah satunya kita punya tujuan. Kenapa kok harus jadi kuat? Kita punya tujuan, kita boleh menikmati hidup yang kekal. Ya, kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Saya bacakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita ini harus kuat supaya kita mencapai tujuan kita. Kita boleh tinggal bersama Tuhan Yesus, ya. Kita harus jadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat? Yang pertama yaitu K, ya, huruf K. K bisa singkatannya yaitu kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. K, ya, kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Jadi hidup yang kekal itu adalah apa? Mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, ya. Jadi yang pertama tadi K, kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenali Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, utamakan Tuhan, ya. Huruf U, utamakan Tuhan. Kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dalam segala hal kita mau utamakan Tuhan, sebab Tuhan nomor satu, saudara ya. Jadi pekerjaan, hobi, dan lain-lain itu nomor dua. Jadi semuanya nanti akan Tuhan tolong, akan Tuhan tambahkan. Baik yang bekerja, yang buka toko, yang bekerja sebagai karyawan, pegawai swasta, dan guru dan sebagainya, utamakan Tuhan. Lalu berikutnya, kalau K sudah, U sudah, sekarang A, yaitu andalkan Tuhan. Ya, saudara, andalkan Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Semua tindakan kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Apa yang kita putuskan disesuaikan dengan firman Tuhan. Dan bukan mengandalkan manusia. Kita berharap dengan kekuatan Allah. Kita berharap hanya Tuhan saja yang menolong kita, bukan kita mengandalkan manusia. Itu huruf A, ya. Jadi andalkan Tuhan. Sekarang yang terakhir, T. Kita baca dalam Mazmur 99 ayat 9. Saya bacakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, kalau saudara sudah tadi K, kenali Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Lalu U, utamakan Tuhan. A, andalkan Tuhan. Lalu T, tinggikan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah mengenali Tuhan, utamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa kita meninggikan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat mencintai saudara dan saya. Dia sudah menembus dosa kita, dosa saudara dan saya. Selayaknya kita bersyukur dengan meninggikan Tuhan Yesus, dengan menyembah, meninggikan Dia, memuji Dia setiap saat, setiap waktu, saudara. Dan kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Renungan firman Tuhan sampai di sini. Ya, puji Tuhan. Saya akan berangkat untuk berolahraga. Sekali lagi, selamat menikmati hari yang baru ini bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.